Guys, kembali lagi di channel Asep IT ya, yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia jaringan, pemrograman, hardware, Internet of Things ya, pokoknya palu gada tentang teknologi informasi. Oke, ya di sesi kali ini hardware lagi guys, lagi hardware ya. Kita kedatangan laptop Acer. Laptop Acer ini case-nya kita akan ganti keyboardnya. Karena permasalahannya ada beberapa keypad atau keyboardnya ya yang tidak berjalan dengan semestinya, misalkan gitu ya. Ya, misalkan huruf R-nya nggak berfungsi kayak gitu-gitu. Jadi harus ganti satu blok seperti ini. Nah, cuma untuk ganti keyboard di sini nih untuk versi laptop Acer ini lumayan tricky ya guys ya. Dia tuh jadi seperti nempel ke boardnya ya. Nah, ini agak trikinya sama, jadi nanti tuh dia nggak, kalau laptop lama kan diangkat dari sini, kalau ini bener-bener boardnya harus kita buka dulu gitu ya, board yang nempelnya harus kita buka dulu gitu ya. Nah, ini tuh jadi kita nggak bisa tanpa membuka board gitu ya, lalu ganti keyboardnya, karena ini nanti dia ngepres gitu nempel ya. Oke, nah ini perbedaannya nih, Acer tipe ini tuh Acernya tipe model nomornya N17W7. Nah ini uniknya nih, dia pakai bautnya baut bintang ya. Jadi saya sarankan kalian siapkan dulu obengnya, obeng bintang yang sesuai supaya tidak merusak bautnya gitu ya. Nah di sini saya kebetulan ada nih ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi saya sarankan sih pastikan dulu ya. Ini kebetulan ada beberapa tipe obeng bintang nih yang saya siapkan. Ini dia cocoknya yang mana, kita cari dulu. Nah ini yang cocoknya. Nah kita langsung aja ya prosesnya. Kita buka dulu backdropnya atau penutup belakangnya gitu ya. Kita buka dulu. Nah ini hati-hati ya kalau di engsel kayak gini, karena biasanya dia lebih kuat ya. Ini bautnya ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9 titik baut di backdropnya ini ya. Nah emang lumayan ini, jadi nanti kalau saya sarankan gitu ya, kalau ini obengnya tipe bintang, nah kalian bautnya tipe bintang, kalian kasih obengnya tipe bintang juga ya, jangan pakai yang plus, takutnya bautnya rusak gitu ya, sayang. Bautnya rusak malah nggak bisa dibuka gitu ya nanti ya. Tapi ini saya belum lihat ya, ini ke dalamnya ini bintang or plus ya, kita cek dulu. Nah ini kalau ganti-ganti keyboard ini yang versi baru ini dia harus ngebuka backdrop ini ya. Tapi kalau versi lama itu enggak ya guys, ada beberapa cukup dari depannya aja gitu ya. Makin kesini makin kesono guys kalau ini ya. Ini kita buka nih. Nah ini juga saya ada nih, ada pinnya, ada pin seperti ini nih. Ini sebetulnya buat ngebuka sampingnya lebih aman tuh. Nah tuh lebih aman ini ya. Ini karet-karetnya udah mulai ini ya, tuh udah mulai getas ya. Oke, kita udah buka backdropnya, kita simpan dulu di sini. Keyboardnya juga kita pisahkan dulu. Selanjutnya kita lihat. Nah kita harus buka beberapa komponen. Oke, yang paling utama kita buka dulu ya baterainya ya, biar tidak ada arus pendek ya. Ngeri soalnya kalau ada arus pendek. Nah ini kita buka dulu ya, biar dia aman ya. Oke, just info, ini untuk dalemannya ternyata dia menggunakan obeng plus ya. Nah ini kita buka boardnya. Jadi sebelum buka boardnya, ini keyboard kan ada di sini ya.
keyboard ini ya, adanya di sini. Nah, sebelum kita buka keyboardnya, ini kita harus buka, lepas dulu ini ya. Oke. Ini sih harusnya enggak ya. Nah, ini udah. Nah, oke. Ini boardnya ya guys. Ini motherboardnya seperti ini. Motherboard yang nempelnya tadi ada beberapa baut yang nempelnya. Nextnya, oke, kita lihat lagi. Masih adakah? Nah, ini dia. Ini keyboardnya di sini dia udah di press ya. Jadi kita harus menggunakan pemanas, menggunakan solder ya untuk bukanya. Karena ini dia ngepres tuh. Ya, ini tidak bisa kita buka dengan ditarik gitu ya. Karena ini juga bukan obeng, itu ini plastik nih. Ini press ya, presan gitu. Oke. Nah, paling ini perlu nggak ya? Ini soalnya engsel ya. Engsel. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu. Ya, kita buka aja dulu ini mungkin. Lumayan tricky ya guys. Oh, ada tuh. Lumayan kita harus ngebuka ininya dulu nih. Nah, ini. Oke, kita siapkan solder dulu ya guys. Kita akan mulai ya. Apa namanya? Pelepasannya ini nggak bisa kita ini ya. Ya paling kita bakar biasanya pakai si solder ini ya, pemanas. Cuma hati-hati ya, ini kan banyak kabel nih, jadi resikonya lumayan. Nah, ini kalau udah dibakar gini biasanya dia bisa diangkat gitu ya. Jadi pastikan apa namanya yang kuncinya ini terbakar gitu ya, biar bisa diangkat nanti.
Coba kita dorong dari atas ya, apakah bisa gitu ya. Ini kita buka ya. Nah, coba dorong. Nah, bisa ya. Mungkin cara ini juga bisa ya. Ya, coba kita dorong ya. Dorongnya jangan terlalu gereng-gesuh. Kita cek dulu apakah berhasil. Nah, ini berbahaya ya. Hati dorongnya. Kecil. Nah, ya. Main tricky ya. Nah. Wifi-nya ngalang-ngalang juga ya. Nah, ini ya. Ini udah hampir-hampir. Nah, tuh. Oke. Hati-hati ya, ini soalnya ini agak ini nih, di sini terakhir nih. Nah, jadi seperti ini guys ya, kalau bukanya. Agak tricky ya, dibilang agak tricky, padahal kita cuma ganti ini ya guys ya, ganti papan keyboard ini. Nah, ini juga kita ketahui ya, yang lama udah hilang nih, tinggal karetnya aja, so kita perlu ganti ke yang baru gitu ya. Oke, ini dia nggak 100% keyboard ya, tapi ada lempengan hitam ini buat lapisan sepertinya ya. Tapi ini ada juga nih ininya sih, atau mungkin keyboardnya ini mungkin nyala kali ya, atau apa ya, kurang tahu juga ya. Intinya ini harus kita lepas ya guys ya, si seperti plastik hitam gini ya, lapisan ini harus kita buka. Jadi kita buka dulu si keyboardnya ini. Oke, kita buka ya si lempengan hitamnya ini. Mungkin saya belum tahu sih secara fungsi ini apa gitu ya, tapi intinya perlu kita buka sih si hitam ini biar kita tempelin lagi ke yang barunya ya. Oh, mungkin buat ngepres si ininya nih, mungkin juga ya. Tapi ini ada kabel datanya nih guys, jadi mungkin harusnya ini ada mungkin kayak sensor atau apa ya. Bukanya seperti ini ya guys. Ini ya. Oke, kita coba pasang yang baru ya. Nah, jadi tadi kita lihat posisinya kan, lihat posisi bersama. Jadi ini yang baru nih emang nggak ada tatakan atau oh iya tatakan belakangnya ya. Nih, jadi keyboardnya emang murni seperti ini, mungkin buat tahan kotoran kali yang tadi atau gimana kali fungsinya. Oke, samakan ya, harusnya mirip ya. Ini keypadnya page home, page down. Oke. Ya, overall sih harusnya mirip ya, sama kan memang satu tipe. Oke, selanjutnya kita ikutin caranya ya tadi ya, seperti ini. Nah, ini perlu kita buka. Nah, ini kan tadi ada tempelannya. Nah, seperti ini. Hati-hati ya, samakan dulu baru kita press. Belum sama. Oke, sama. Oke, baru kita press.
Jadi si kabel datanya ada di ini. Ya kita kasih aja ya, dikit-dikit ya. Ini lemnya lem LCD ya. Biar maksudnya tuh biar nggak lepas-lepas gini ya. Kita kasih aja titik sudut-sudutnya aja ya, jangan nggak usah semua. Posisi keyboard seperti ini ya, ke atas seperti ini. Nanti setelah ini baru kita press lagi dengan alat yang sebelumnya ya, apa dengan dudukan yang sebelumnya. Nah baru kita kasih lem bakar gitu ya. Ini pastikan tidak ada yang menyangkut gitu ya, pastikan tidak ada yang menyangkut. Lebih teliti lagi gitu ya, karena kalau salah kita bolak-balik ya guys. Nah ini pastikan titiknya ini nempel ya ke titik-titik ininya, plastiknya. Nah baru kita susul dengan plat besi ini ya. Oke seperti ini tadi asalnya masuk sini, ini sepertinya masuk. Ini masuk sini ya. Oke kita pastikan dulu ya, hati-hati ya karena ini lumayan banyak kabel yang melintang gitu ya, kabel data. Nah ini kabel touchpad, ini kabel PGA buat nge-display. Oke, terakhir kita engselnya kita press dulu seperti ini ya, biar dia tidak lari gitu ya. Lalu selanjutnya kita kasih baut engselnya, karena ini biar menambah kuncian gitu ya, biar ini si lempengan keyboardnya itu enggak lari gitu ya. Kita kasih baut engselnya ada 2 gitu ya, sama seperti yang sebelah kanan saya ada 2 nih, nanti disusul sama yang dari luar. Oke sebetulnya ini udah gitu ya, cuma di sini ada posisi awalnya yang asalnya ngepres jadi tidak ngepres. Nah ini biasanya bisa menggunakan apa namanya lem bakar gitu ya, karena ini secara, nah ini kita lihat ya, ngangkat seperti ini ya itu. Jadi ini kita kasih solusinya menggunakan lem bakar gitu, karena emang si plastiknya ini udah, plastik presannya ini udah nggak nempel ya guys ya, seperti ini tuh benar-benar nggak nempel dia gitu. Jadi ya kita ngakalinnya pakai si lem bakar. Nah mungkin ini juga ngebantu nih, ngebantu ya, ada beberapa nih ini ngebantu biar si posisi keyboardnya ini enggak ini, karena kalau ngangkat seperti ini nanti dari depan itu kita posisi keyboardnya ke dalam gitu, makanya kita pastikan press dulu nih dari belakang. Ikutin aja jalur yang ada gitu ya, kalau misalkan di sini butuh kasih. Nah ini ya, ini lem bakar ya, jadi kita kasih di titik-titiknya. Lem bakar ini enggak terlalu beresiko ya, nggak terlalu merusak komponen gitu, jadi nggak masalah. Pastikan aja di titik-titiknya ini dikasih lem bakar ya.
Terakhir kita, bukan terakhir sih ini, belum terakhir. Kita naikkan keyboard ya, apa namanya, onboard, mainboard, sorry, mainboard, sesuai pasang lagi ya. Tadi posisinya, oke, posisinya harusnya seperti ini ya. Mana tadi ya? Oh, oke, aku ingat nih. Ya, ini jadi gini ya, tuh. Emang posisinya harus seperti ini ya, guys. Nah, ini jangan lupa keluarin nih. Oke, jadi seperti ini. Kita pastikan nih ya, kabel-kabelnya dulu yang paling penting tuh. Posisi kabel ini harus ada di atas mainboard gitu ya, karena ya nanti akan repot nih kalau dia posisi di bawah mainboard. Oke, kita pastikan dulu posisinya pas dulu gitu ya, jangan sampai ada yang mengganjal. Oke, ini sebenarnya kalau patokannya biasanya kalau saya eh, pas samain satu baut nih, nah ini kan sama ya, nah ini sama sama, nah ini baru bisa kita press. Nah ini keyboardnya ya, ini keyboard, kabel keyboard baru kita press. Oke, kita press ini baut mainboardnya nih. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Ini baru satu. Kita harusnya ada berapa poinnya? Ini sih yang ini 3 ya di sini. Dua ya, dua ya. Ini satu juga nih. Keyboard ini cuma apa namanya? Mainboardnya cuma dua. Selanjutnya kita kasih baut-baut ini ya, baut prosesor M2,5. Ini M2,5 sih harusnya. M2,5 kita kencengin ya.
Ya, kita pasang NVMe-nya, SSD NVMe. Oke, kita lihat. Ini harusnya ada penyanggahnya. Yuk, seperti ini. Oke. Ya, oke. Selanjutnya kita pasang lagi nih. Ini baterai ya. Jangan lupa ya, itu baterai. Kita pasang lagi nih. Ini kayaknya sanggahan gitu sih terakhir ya. Baterai itu tadi posisinya seperti ini kali ya. Baterai ya. Kayaknya baterai ini nih ban juga sih beberapa ini. Nah, oke. Finally kita pasang baterai. Hati-hati, baterai ini ada tegangan pendeknya. Oke, terakhir kita tutup. Nah, kita tutup, tapi sebetulnya baiknya sih dicek dulu, tapi ini ya modal yakin aja dulu. Kita tes ya guys, keyboardnya apakah bekerja dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, ini kita lagi loading di sini. Ini kan keyboard lamanya seperti ini, hurufnya udah nggak berfungsi tuh yang S gitu ya. Nah ini oke, kita coba buka notepad ya. Kita coba buka notepad, saya demokan di notepad. Oke, seperti ini. Nah, ini jalan QWERT. Ini kita coba QWERTY. Nah, ASDF. Kita coba yang caps lock-nya ya. Caps lock QWERTY. Tapi si overall sih hampir jalannya. Harusnya sih jalan semua tuh. Oke, berarti ini secara pergantian udah sukses gitu ya. Ini yang lamanya gitu ya. Ini yang barunya sudah terpasang. Nah, saya bilang ini kenapa tadi harus pakai lem bakar biar dia menonjol ke atas. Karena kalau nggak pakai lem bakar dia bisa ngepres ke bawah ya guys ya. Jadi nggak enak keyboardnya. Oke, demikianlah video tutorial cara mengganti keyboard laptop ya, laptop Acer yang lumayan tricky ya.
Kalau ada yang ditanyakan, tinggalkan aja di kolom komentar. Nanti mungkin saya akan balas gitu ya, akan respon. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya di channel Asep IT ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Bye bye and see you later.